Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, atas kesempatan yang kemudian Bapak Ibu berikan kepada kami untuk kemudian sedikit menjelaskan tentang profil sekolah SIT Insan Tama Kendari. Bapak Ibu, Insan Tama gitu ya, memiliki sebuah slogan khususnya SDIT, yakni sekolah para juara. Nah, tentu ini tidak muncul begitu saja, dan slogan sekolah para juara ini memiliki filosofi. Kenapa kemudian tidak mengambil slogan sekolah sang juara gitu kan, atau sekolah sang bintang gitu kan. Kami justru mengambil slogan sekolah para juara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah para juara ini memiliki filosofi. Apa itu? Yang pertama, kita tahu bahwasannya setiap ananda, setiap manusia diciptakan dengan potensinya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Kalau kekurangan itu jelas, tetapi kita fokus pada potensi, kemampuan, dan juga keahlian lah, istilahnya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bawa ke ranah pendidikan, di sini kami sedikit ingin menjelaskan tentang filosofi para juara itu. Bahwasannya setiap anak itu tidak semata-mata yang memiliki nilai akademis yang bagus, ya, yang memiliki kecerdasan kognitif yang bagus, itu adalah anak juara, itu adalah anak yang pintar. Tidak mesti Bapak Ibu, karena kecerdasan itu tidak hanya sebatas itu. Masih ada kecerdasan yang lain. Nah, karena masih ada kecerdasan yang lain itu, mestinya kita, guru, kemudian orang tua, dan sekolah bisa memperhatikan itu, bisa mengerti itu, ya, untuk kemudian nantinya potensi itu dikembangkan. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya sekolah dan guru itu adalah sekolah dan guru, sekolah yang memiliki sistem yang baik, dan guru yang terbaik atau guru yang mumpuni. Nah, maka sekolah yang memiliki sistem yang baik gitu kan, atau sekolah yang tepat gitu, dan guru yang terbaik, itu adalah sekolah atau guru yang mampu memahami setiap potensi ananda, ya, memahami setiap potensi anak didiknya. Nah, karena ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, setiap anak, setiap ananda, setiap orang itu memiliki kekayaan potensi. Banyak sekali potensi anak-anak yang mesti kita gali. Nah, untuk menggali itu tentu kita memperhatikan, kita memahami bagaimana anak kita, bagaimana peserta didik kita. Nah, itulah baru disebut sebagai guru yang mumpuni dan sekolah yang terbaik. Ketika sekolah dan gurunya bisa memperhatikan bagaimana potensi anak didiknya. Maka dari itu, ayah bunda sekalian,
ini adalah komitmen kami di Insan Tama, khususnya SDIT. Ya. SDIT Insan Tama sebagai sekolah para juara berkomitmen untuk kemudian mengembangkan seluruh potensi Ananda melalui proses pembelajaran dan juga berbagai kegiatan. Nah, proses pembelajarannya seperti apa, kemudian kegiatannya apa saja, insya Allah sebentar kita akan bahas. Gitu. Nah, tentu pembelajaran ini gitu ya, atau kita biasa sebut dengan kurikulumnya itu seperti apa gitu ya, kurang lebihnya telah tertera di visi dan misinya Insan Tama. Apa visi misinya? Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu unggul di Indonesia. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Insan Tama sudah sekitar 23 cabang ya di kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, kemudian adapun misi yakni menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah yang kemudian memadukan aspek pembentukan kepribadian Islam, ya, pola pikir dan pola sikap yang Islami, kemudian penguasaan thaqafah Islam, dan juga sains dan teknologi. Dan tentunya di sana ada budaya pendidikan. Budaya pendidikan yang seperti apa? Ya, suasana budaya pendidikan yang kemudian religius. Nah, kemudian didukung oleh orang tua dan masyarakat. Didukung oleh orang tua dan masyarakat. Artinya segala pendidikan yang ada di Insan Tama itu mestinya didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menciptakan, gitu ya, untuk menciptakan suasana yang seperti ini, tentu berbagai macam kegiatan pembelajaran, ya, metode pembelajaran, metode pendidikan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun metode pendidikan di Insan Tama itu menganut atau menerapkan khidban fikrian dan talaqiyan fikrian dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang kemudian nantinya diperkaya dengan teknik quantum teaching, quantum learning, dan active learning. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah seorang Muslim, tentu pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memilih seorang Muslim? Apakah karena itu keturunan, gitu kan? Atau karena memang berdasarkan pemikiran kita? Nah, inilah yang kita maksudkan sebagai talaqiyan fikrian. Ya, bahwasanya anak-anak itu tidak hanya sebatas belajar berdasarkan apa yang dia lihat saja, tetapi lebih dari itu, ya. Ketika proses melihat itu kemudian dicerna dengan otak, kemudian diteruskan ya ke informasi sebelumnya sampai kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru, gitu kan, atau fakta yang baru. Nah, sehingga dari situlah anak-anak itu bisa betul-betul memahami segala bentuk ilmu gitu atau materi yang telah disampaikan. Nah, tentu dengan tadi itu yang kita sebut sebagai teknik quantum teaching, quantum learning, dan juga active learning, pembelajaran yang menyenangkan gitu, ditambah dengan belajar secara langsung, gitu, belajar secara langsung melihat bendanya, gitu kan, praktek secara langsung, gitu kan. Ini biasanya lebih memudahkan Ananda untuk lebih paham, gitu, ketimbang hanya sekedar teori. Nah, ini sekilas tentang metode pendidikan. Kemudian ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, di Insan Tama juga menerapkan metode yang kita sebut sebagai metode Qiroati dan metode TES.
Apa itu metode qiraati dan apa itu metode TES? Metode qiraati itu adalah metode belajar membaca Al-Quran. Nah, untuk belajar membaca Al-Quran, kita menggunakan metode qiraati. Nah, sedangkan gitu ya, untuk kemudian meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran, meningkatkan hafalan kita terhadap Al-Quran, kita menggunakan yang kita sebut dengan metode TES, tilawah evaluasi sederhana. Nah, untuk target sendiri Bapak Ibu, untuk SD itu bisa sampai 11 juz dan kemudian SMP itu ditambah 9 juz. Artinya kalau Ananda itu sekolah di SD dan juga lanjut ke SMP, maka akan ada 20 juz itu yang dihafal. Nah, ini targetnya seperti itu dengan qiraati dan juga dengan metode TES tadi itu. Ya, kemudian dalam pembinaan kesiswaan, ya, dalam pembinaan kesiswaan itu ayah bunda sekalian, kami menerapkan sistem pembinaan kesiswaan terpadu, ya, melalui program ekspresi, ya. Sebentar akan kita lihat bagaimana kegiatan ekspresi dan ekspresi apa saja. Kemudian kepemimpinan, LDK, LMT dan juga pesantren wisuda. Ya. Kemudian yang terakhir di Insan Tama itu kami juga memberikan gitu ya sertifikasi terkait SKU dan SKK. Apa ini SKU dan SKK? SKU dan SKK itu adalah SKU standar kecakapan umum, kemudian SKK standar kecakapan khusus. Ayah bunda sekalian, SKU itu bisa kita lihat misalnya bagaimana dengan sholat duhanya, bagaimana dengan sholat wajibnya. Nah, itu ditulis dalam bentuk file, gitu kan, ditulis. Nah, sehingga nanti itu menjadi laporan kepada orang tua bahwasanya oh ini Ananda ternyata sholat duhanya belum rutin gitu, atau misalnya sholatnya belum tumaninah gitu kan, masih ya kadang-kadang belum serius lah gitu istilahnya. Atau misalnya oh sudah baik nih cara wudunya gitu. Nah, ini dituliskan gitu, sehingga orang tua melihat bahwasanya oh alhamdulillah berarti anak saya itu sudah bagus di dalam misalnya sholat duha, sholat wajibnya atau puasa sunnahnya gitu. Nah, itu dituliskan gitu di dalam bentuk file. Dan itu bertahap mulai dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sampai SMP. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan ekspresi. Nah, untuk kegiatan ekspresi. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut ke kegiatan ekspresi, insya Allah akan kami lanjutkan di video part keduanya ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau terlalu lama juga tidak bagus, sehingga di part pertama ini pengenalan tentang metode pembelajaran, visi misi. Saya pikir ini sudah cukup sebagai gambaran. Sebentar akan kami perlihatkan bagaimana kegiatan ekspresi, kegiatan tahunan gitu kan yang ada di Insan Tama. Kalau tadi kita sudah membahas tentang proses pembelajarannya, modelnya seperti apa saja ya yang ada dalam pembelajaran itu, seperti qiraati, TES, itu kan ada SKU, SKK. Nah, kemudian setelah ini adalah kegiatannya. Nah, kegiatannya itu seperti apa saja untuk menunjang tadi itu, menunjang bagaimana kita mengembangkan potensi Ananda, menunjang bagaimana kita melihat potensi Ananda. Selain dari pembelajaran tadi itu, ya ada SKU, SKK dan juga sekarang di kegiatannya. Saya kira itu dulu di part satunya, ya Bunda nanti bisa melihat di part keduanya.